Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama ingkang tansah kawula mulyakaken beliaunipun Al Habib Sholahuddin Al-Kaf dari Pekalongan yang sedang kita tunggu kehadirannya dan mudah-mudahan sedang dalam perjalanan, serta mudah-mudahan tidak ada halangan apapun. Dan juga yang saya muliakan Al-Ustadz Muhammad Ridwan selaku pengasuh pondok pesantren Al-Uhwah, dan juga seluruh para jamaah hadirin hadirat yang sama-sama dalam usaha mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Juga para relawan yang senantiasa kami cintai dan kami bangga-banggakan. Salawat serta sebelumnya malah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita kembali, Masya Allah ya, masih disibukkan oleh Allah dalam satu amal yang sangat besar, yaitu mendatangi majelis ilmu. Majelis ilmu ini majelis cahaya ya. Ibarat kita berjalan dalam kegelapan, ilmu ini bagaikan cahaya yang menjadi penerang kita sehingga kita bisa mudah menjalankan atau menjalani kehidupan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iki benekan jam nek salah jam. Man salaka tariqan fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, maka laksana ia sedang berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dalam suasana bulan Rabiul Awal, yaitu bulan di mana dahulu Nabi Muhammad dilahirkan. Banyak disebut dengan istilah Maulidun Nabi, ada juga yang menyebut dengan Maulud Nabi ya. Ada Maulid, ada Maulud. Yang benar mana Bapak Ibu? Maulid, bukan Maulud. Kalau Maulid itu artinya kelahiran ya, atau waktu lahirnya, atau di mana tempat dilahirkan. Isim zaman makan bisa, isim masdar bisa ya. Sehingga maksud daripada kita di sini diantaranya adalah memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Juga bertepatan dengan suasana hari kesaktian Pancasila. Hari ini tanggal 1 Oktober
Hari Kesaktian Pancasila, di mana dahulu pada tahun 65 itu Pancasila ini pernah ada satu usaha untuk dirongrong, diganti dengan namanya faham komunis, dengan satu usaha yang sangat biadab, yaitu dengan pembunuhan para jenderal. Ada berapa jenderal, Pak? Ada 7 jenderal ya, kalau nggak salah 7 ya. Kemudian ada ribuan ulama juga banyak dibunuh ya di Indonesia, merata di Sumatera, di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Ini ada satu usaha yang sangat besar untuk menghentikan atau memadamkan api agama Allah, karena memang komunis ini musuhnya agama. Dulu ada yang namanya tokoh Karl Marx. Karl Marx itu pencetus paham komunis. Di antara pemahamannya bahwasanya dalam kehidupan ini harus hendaknya sama rata sama rasa, sehingga semrawut sekali karena tidak ada dasar agama atau tidak didasari dengan agama. Dan yang menjadi musuh utama daripada komunisme adalah agama, terutama agama Islam, sehingga para aktivis komunis itu memandang para ulama, para kiai, para habaib ini merupakan musuh. Maka di antara usaha untuk mensukseskan komunis, mereka membunuh tokoh-tokoh agama. Masya Allah. Lah jangan dikira Pak, ini gerakan komunis ini berhenti sampai di situ saja, ditumpas tahun 65 kemudian habis, tidak ya. Tetapi Masya Allah ya, sekarang ini juga mereka masih mengusahakan. Banyak tokoh-tokoh cendekiawan menyebutkan namanya komunisme gaya baru ya. Komunisme gaya baru. Masya Allah ini. Ini sangat membahayakan kita kalau kita sampai lena, tidak cermat, kita bisa istilahnya apa kiranya? Bisa apa Pak namanya? Murung-murung terpukul dari belakang. Karena komunis itu kalau nggak bisa dari depan, dari belakang. Seperti itu. Nah, maka kita senantiasa waspada dan senantiasa memberikan pemahaman kepada anak-anak kita, karena semenjak tahun 2000 ini pelajaran komunis ini sudah tidak lagi digiatkan dalam sekolahan, sehingga anak-anak kita itu banyak yang nggak tahu komunis itu apa. Mereka pahamnya wes mbiyen tahu anak komunisnya, tidak paham bahwasanya komunis itu atau paham komunis itu sebenarnya sudah ada di sekeliling kita. Usaha-usaha untuk menjauhkan generasi dari agama ini sudah mereka usahakan dengan sungguh-sungguh, dengan usaha besar-besaran. Salawat serta salam semoga senantiasa tersurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana beliau adalah manusia yang sangat berjasa kepada kita, manusia yang sangat mulia, manusia yang sangat sempurna baik jasadnya maupun akhlaknya. Kemarin Pak Kiai Sabilur Rasyad menyampaikan dengan satu ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata sing apal Bu nggih? Usahakan apal Bu nggih. Usahakan ini ayat 128, 129 atau bah terakhir ini hafal, karena ada juga fadilahnya ya. Ada juga fadilahnya, barang siapa membaca ayat itu di pagi hari 7 kali, kemudian di sore hari 7 kali, itu hajat-hajatnya akan dikabulkan. Walaupun hajat-hajatnya dengan guyonan atau keinginannya dengan guyonan.
ya Allah aku pengen mangkat kaji tahun ini ya. Pernah kaya guyonan, tetapi hajat-hajat besar dan kadang-kadang tidak mungkin dengan amalan seperti itu, kata ulama ini mudah dikabulkan. Terutama potongan ayat hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 kali pagi, 7 kali petang. Insyaallah nggih. Surat napa Bu? At-Taubah ayat terakhir. Engkang artosipun laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kira-kira seperti ini terjemahannya. Sungguh telah datang atau kepadamu seorang rasul dari kalanganmu. Di rasul yang Allah kirim atau Allah utus kepada kita itu rasul dari kalangan kita, ya manusia seperti kita ini. Bedanya beliau ini mendapatkan wahyu dan mendapatkan mukjizat. Maka bagaimana kita tidak beruntung dikirim seorang rasul yang mana rasul ini mempunyai 3 sifat yang masya Allah ya. Pertama, azizun alaihi ma'anitum, yaitu artinya apa Bapak Ibu, artinya Pak Haji Abdul Ghafur, artinya apa Pak? Azizun alaihi ma'anitum artinya kalau enggak salah itu Rasulullah ini manusia yang hari-hari itu punya beban pikiran yang sangat prihatin kepada kita semua. Paribasannya orang iso turu saurunge memastikan umatnya ini mendapatkan kebaikan-kebaikan. Jadi orang kaya awake dhewe sementing wis mangan, wis wareg, wis temoto kabeh turu. Kalau Rasulullah enggak. Jadi Rasulullah itu hari-hari mikir kayak priye kayak tanggane aku wis mangan apa urung, kayak priye kayak umati aku wis amal ibadah dengan benar apa belum. Seperti itu hingga akhir hayat Rasulullah itu beliau dalam catatan sejarahnya kalimat terakhirnya itu ummati seperti itu. Mboten malah putuku mboten, tapi ummati. Beda nek karo awake dhewe kabeh Pak nggih, nek arep mati ya kaya tanahku priye, kaya sing garap ngono sapa, kaya putuku priye ya, beda. Kalau Nabi enggak, ummati. Ada juga nisai ya, perempuanku atau wanita. Kenapa wanita disebut? Karena wanita ini tak kasih bocoran nggih Ibu nggih. Wanita itu masya Allah penuh dengan fitnah ya. Penuh dengan fitnah. Kalau menceritakan tentang wanita itu kadang-kadang sungkan Bu. Tapi ya terpaksa wong karang sedulur kabeh saya ceritakan nggih. Bahwasanya wanita itu yang mendominasi isi neraka, masya Allah, ngeri betul Bu. Nah, besok di neraka itu didominasi oleh wanita. Mudah-mudahan tidak termasuk kita, ya. Amin Allahumma amin. Kenapa? Karena wanita ini penuh dengan fitnah. Lekuk tubuhnya fitnah, rambutnya fitnah, jalannya fitnah ya. Kemudian suaranya fitnah ya. Nah, maka jenengan harus bisa menjaganya. Kadang-kadang juga masalah sholatnya juga menjadi fitnah atau alasan tersendiri kanggone wong-wong sing sungkan sholat. Aku urung rampung padahal ora Nah, bisa saja ada yang seperti itu. Nah, itu diantara model-model wanita seperti itu. Kemudian juga banyak wanita keluar rumah tanpa menutup aurat dengan benar, ini juga merupakan ancaman yang mengerikan. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat Rasulullah yang kedua adalah harisun alaikum. Yaitu Rasulullah itu senantiasa pingin supaya pripun Pak Haji Abdul Ghafur atosipun
menginginkan umatnya itu dalam kebaikan-kebaikan. Harisun alaikum, jadi pengen ini wong iman umat Nabi Muhammad salam donya ki dadi wong sing apik kabeh. Katanya ojo nganti dadi wong sing maksiat. Seperti itu. Kemudian yang terakhir Mas Samari, bil mu'minina raufur rahim. Jadi pengin terhadap orang-orang beriman, Rasulullah ini senantiasa raufur rahim, mempunyai sifat yang rauf dan rahim. Rauf napa Pak Samari? Pak Haji Abdul Ghafur? Masya Allah. Jadi saat ini yang pantas nyambut mriki niki Pak Haji Abdul Ghafur iki, cuman Pak Haji Abdul Ghafur iki dereng nate ditugasi niki, insyaallah minggu ngajeng lah nggih. Jadi memang panitia ini harus ada pergantian pergantian wajah ya, aja manggon Munir Masun iki. Wong kula mawon nggih merasa bagaimana gitu loh. Nggih. Mangke kala-kala Mas Samari, kala-kala Pak Haji Abdul Ghafur, Pak Nasori ya, Masya Allah. Kersane bervariasi. Jamaah yang mengenal Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tahu di balik yang namanya peringatan itu ada perkara-perkara yang harus kita ambil pelajaran. Misalnya katalah peringatan Isra Mi'raj. Pelajarannya apa? Diantaranya Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat, maka kita selaku umatnya harus menjaga sholat, harus mengamalkan sholat. Itu namanya mengambil pelajaran dari sebuah peringatan. Begitu juga hari ini peringatan Maulid Nabi, atau bulan ini peringatan Maulid Nabi. Pelajaran apa yang bisa kita ambil atau yang penting kita ambil? Yaitu pertama, banyak sholawat. Karena sholawat ini tidak hanya amalan manusia, Allah pun mengamalkannya. Jangan mesti apa niki? Innallaha, terus wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, kemudian diperintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ringkasnya banyak-banyak sholawat. Banyak-banyak sholawat. Tetapi sholawat tok tidak cukup atau belum cukup. Sholawat penting kita amalkan hari-hari ya. Tetapi sholawat tok belum cukup. Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, siapakah hamba umatmu yang akan mendapatkan syafaatmu? Maka Rasul menjawab, adalah yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Nah, jadi pada bahasane maca salat ping 1000 nek urung pernah mengucapkan syahadat ya percuma. Misalnya kalau Ahok arep nyalon presiden kemudian milu-milu sholawatan, itu ndak masuk, harus diawali dengan masuk Islam dulu syahadat, baru amalan-amalannya termasuk sholawatnya Allah terima. Kemudian pelajaran atau hikmah yang kedua dari peringatan sholawat adalah iki kalau mentani Habibie nggih, kalau tak latihan arane latihan apa iki? Latihan menyampaikan ya. Bahwasanya yang kedua adalah mengamalkan atau mengikuti apa yang menjadi ajaran Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sugeng rawuh Ustaz Muhammad Ridwan nggih. Rasulullah ngendika ingkang artosipun, sing sapa wonge menghidupkan sunahku, maka dia ini termasuk orang yang mencintai aku. Barang siapa yang mencintai aku, maka akan bersamaku di dalam surga. Terus di antara hikmahnya seperti itu Bu, ya sholawat, ya mengamalkan sunnah-sunnahnya seperti itu.
Tidak cukup sholawatan tok nganti bengi, nganti larut malam, karang apa jeneng aran rebanane asik ya. Kadang-kadang akhirnya malah subuhan kelayah. Orang sholat jamaah. Ini namanya tidak mengamalkan sunnah. Tetapi sempurnakan sholawat jadi amalkan, mengisi atau memakmurkan masjid juga diamalkan. Kemudian juga diperkuat dengan firman Allah engkang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 31. Surat apa Bu? Surat Ali Imran ayat 31. Dieling-eling Bu ya. 331. Itu nomor penting itu. 331. Engko nek sing lanang takon nomornya apa Bu? Nomornya piro iki? 331 ya. Saya kan akeh wong takon nomor iki. Nomornya 331. Engko nek metu ojo lali iki masyaallah. Maute surat Ali Imran surat ketiga ayat 31. Ingkang muninipun ingkang mungilipun A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, kepada hamba-hamba Allah, jika kamu mencintai Allah maka ikutilah aku. Jadi tidak ada cara lain untuk menjadi orang yang mencintai Allah kecuali dengan cara mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nek seperti itu, kalau sudah seperti itu, maka pasti Allah akan mencintaimu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillah Pak Habibana Solahuddin Al-Kaf dari Pekalongan Samurrawuh nih, Masya Allah. Maka nanti sebelum pengajian dimulai ini insya Allah kita akan mahalul qiyam dulu yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Jamari nih.